Rajuklah sampai, rajuklah sampai ke hutan belukar. Patahlah hati, hai terus merajuk. Rajuklah sampai, rajuklah sampai ke hutan belukar. Hati yang patah, hati yang patah, kembalilah sejuk. Sayang burung terbang sangkar, hai balik ke sangkar. Hati yang patah, hati yang patah, kembalilah sejuk. Sayang burung terbang sangkar, hai balik ke sangkar. Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam apresiasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 25 Maret 2015. Kali ini bersama dengan saya Feby Grace Hutajulu. Dan seperti biasa di dalam apresiasi kali ini kita akan mencoba mengupas lebih dalam mengenai banyaknya kesenian-kesenian dan juga kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Kalau kemarin-kemarin kita sudah pernah membahas mengenai sulim, kemudian gambus, kemudian kita pernah membahas tari Serampang 12. Nah, kali ini kita akan dengan topik tadi mengingat lupa. Nah, kita akan membahas mengenai tari Ronggeng Melayu. Ronggeng Melayu ya tepatnya. Dan tadi sudah dibuka dengan senandung Patah Hati yang dinyanyikan dengan sangat indah. Ini dari Sanggar Tamora 88. Nanti kita akan lihat lagi, masih ada lagi, mereka akan tampilkan lagi Ronggeng Melayu ini yang nanti Anda harus menyaksikan sampai akhir acara. Dan untuk membahas mengenai Ronggeng Melayu ini saya sudah ditemani dengan 3 orang narasumber yang hadir studio TVRI pada sore hari ini. Di sebelah kiri saya ini mungkin wajahnya tidak asing sebenarnya bagi pemirsa TVRI ya. Sebelah kiri saya ini ada Bang Amir Arsyad Nasution yang merupakan seniman ronggeng. Selamat sore Bang Amir. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Seharusnya mungkin Bang Amir yang bawa acara ya. Saya duduk aja di gantian ya. Baik, di sebelah Bang Amir ini ada Bapak Dr. Muhammad Takari, seorang budayawan dari etnomusikolog USU ya? Ya, Pak benar, Takari. benar. Baik, selamat sore Pak Takari. Sore juga. Nah, dan ini tadi yang sudah kita dengarkan suaranya, paling ujung ada Ibu Lailan Mahfrida. Selamat sore Ibu. Sore. Sore, baik. Penyanyi berarti Bu ya? Belum jadi penyanyi. Belum jadi penyanyi. Baik, nanti kita akan tanya lebih dalam. Saya mau langsung ke Pak Takari dulu mungkin sebenarnya. Pak Takari, kita kan kalau misalnya mendengar kata ronggeng gitu ya, kayaknya kalau di Jawa tuh ada ronggeng juga gitu, ternyata di Sumatera Utara tuh ada ronggeng juga. Sebenarnya ini akarnya sama atau memang seperti apa sebenarnya ronggeng-ronggeng di Indonesia ini? Kalau memperhatikan itu, saya kira dilihat secara ilmu etnomusikologi, etnokoreologi, ataupun ilmu budaya, adalah yang tepat itu poligenesis dan persebaran. Jadi memang di mana-mana di Nusantara ini dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Jawa, Sunda, sampai ke Sulawesi nanti ada Pajoge itu semuanya mirip-mirip saja tuh, ronggeng. Tari berpasangan untuk hiburan, ada yang pakai pantun, ada yang tidak, tapi memang laki-laki perempuan atau laki-laki dengan laki-laki yang bertrapesti, maksudnya pakaiannya seperti perempuan. Nah, itu. Jadi kalau di Sumatera Utara ada ronggeng Melayu. Kemudian ada, kalau di Aceh itu ada juga sejenis itu. Kemudian di Sumatera Barat ada yang disebut dengan gamat.
Gamat. Kemudian di Pasaman itu ronggeng Pasaman. Kemudian di Riau ada joget dangkung. Di Melaka juga ada joget. Kemudian kalau di Jawa ada teledek, ada ronggeng, ada tayub. Di Sunda ada ketuk tilu dan seterusnya. Kaya sekali dengan kesenian yang mirip-mirip seperti ini. Seperti ini, ya. Tapi Melayu punya juga ciri spesifik. Tapi oke, ciri spesifiknya Pak, bedanya yang ronggeng Melayu ini dengan ronggeng-ronggeng di banyak tempat lain apa sebenarnya? Tentu saja berdasar kepada paham adat Melayu, yaitu adat berseni sarak berseni kitabullah, artinya adat Melayu berdasarkan Islam. Jadi ronggeng walaupun tari berpasangan, hiburan tidak boleh bersentuhan dan tetap juga diislamisasi, ada basmalah lagu. Itu kan ada basmalah lagu, ada isi, ada penutup si paku gelang. Begitu dari struktur pertunjukan. Jadi basmalah lagu itu ada 3. Yaitu Gunung Sayang, Serampang Laut, dan Pulau Sari ini yang nanti menjadi Serampang 12. Nah, baru pasangannya yang disebut pecahan itu yang bertempo lambat ke cepat. Bisa senandung ke lagu 2. Seperti Patah Hati ini tadi senandung. Senandung. Dadi da lambat ya. Oh, yang tapi lambat itu cepat. senandung. Bisa inang dia kan tung tak dingedang tung tak dingedang. Nah, itu Mainan, hidup inang. Atau bisa lagu 2. Jadi ya lambat ke cepat, dan ini pasangan ini seperti ini memang sudah ada dari Melayu itu, akarnya di institusi Kesultanan Melaka abad-abad ke-15-an lah gitu. Sudah ada disebutkan di dalam sejarah Melayu yang masa Hang Tua itu. Jadi disebutkan memang sudah ada juga dulu lama. mungkin ini banyak ditampilkannya mungkin untuk hiburan-hiburan maksudnya di istana atau di kesultanan gitu aja ya Pak? Terbatas dulu. Tidak juga, karena memang itu yang terekam di istana, tapi sebetulnya ini Di rakyat masyarakat? juga cukup populer, sangat populer, bahkan bisa dikatakan ini memang tarian rakyat awalnya. Terus ada juga di istana begitu. Mana saling mempengaruhi tak masalah bagi orang Melayu. Dua-duanya hidup aja terus. Bahkan kalau tarian-tarian yang 9 tari wajib itu pun diambil dari ronggeng, lagu-lagunya kemudian diolah tarinya sedemikian rupa oleh para seniman tari di Sumatera Utara. Apakah itu guru Sauti atau Okadram ya kan, dan yang lain-lain. Nah, itulah sejarahnya sekilas. Kalau di gantang 3 gantang, kalau disingkat kalau disukat 3 sukat ya Pak. Kalau digantang 3 gantang, kalau disukat 3 sukat. Kalau diperpanjang panjang sekali, apalagi seluruh Nusantara nggak habis-habis. Elok dipuntar saja supaya singkat. Itu sejarah. Gitu. Luar biasa ya, langsung ada pantunnya. Bang Amir, Ya. sebenarnya kalau sekarang gitu, ronggeng ini biasa ditampilkan di acara seperti apa kalau sekarang ini? Kalau sekarang, ya mungkin di beberapa daerah Melayu mungkin masih ada lah, kalau acara sunatan, kemudian acara perkawinan masih ada, tapi tidak khusus. Orang lebih memilih mungkin organ tunggal ketimbang ini. Lebih praktis Lebih mungkin praktis orang. mungkin. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki jiwa seni untuk pelestarian, kita akan berjuang untuk ini dan membuat ini sedemikian rupa, dan masih ada. Saya sendiri di TVRI ini sudah cukup lama bawa acara ronggeng. Jadi Dari tahun berapa lu Bang? saya bawa acara ronggeng yang sudah dikontrak TV itu Juli 86. 86. Oh, itu saya 86. lahir. Honornya Rp5.000 saat itu. Sekali tampil ya? Sekali tampil. Itu pengarah acaranya Kak Liten Bukit. Masih ada orangnya. Masih produser Iya. kita. Itu pertama kali saya. Jadi dulu selalu acara lepas. Kalau nggak salah ronggeng di TVRI tahun 82 kalau nggak salah 82. Jadi saya sering tampil. Satu kali mungkin melihat dulu ada Bapersi ya. Nah, ada Bapersi dilihat, mungkin saya cocok di situ, bisa nari, bisa nyanyi, bisa berpantun. Nah, seperti itu. Jadi kekuatan ronggeng juga di situ. Dari tari bisa nari, bisa berpantun gitu. Yang dulu aslinya. Jadi paling sekarang ketika acara sunatan gitu ya, nikahan, tapi kalau mungkin nggak di semua daerah di Sumatera Utara ya, Bang. Yang masih banyak lah dipakai di acara-acara itu di daerah mana sebenarnya di Sumatera Utara? Agak susah menyebutkan di daerah mana, karena kalau dulu ronggeng sendiri ada tempat, misalnya di Gahapi ada, Taman Lili Suaheri ada. Nah, jadi kita tiap malam datang ada di situ ronggeng, kita bisa meronggeng, dan itu dengan pakar-pakar ronggeng yang memang jago nari, jago pantun gitu. Jadi kalau sekarang kita mau sebutkan daerah mana, tapi daerah-daerah pesisir masih banyak juga. Masih Tapi banyak. tidak hanya di pesisir, di Medan pun yang memiliki jiwa ronggeng itu pasti orang akan menampilkan itu. Saya sendiri modifikasi ronggeng itu ke dalam menu-menu di kedai kopi saya gitu.
Jadi nama menunya itu nama. Contohnya apa? Contoh misalnya, kalau di kedai kopi saya itu ada menu yang namanya Gunung Banang. Aslinya menu itu adalah espresso atau long black. Bukan. Americano atau long black. Itu kalau di umum, kedai kopi umum. Tapi di sana namanya Gunung Banang. Gunung Banang. Gunung Banang Coffee. Jadi saya walaupun tidak bisa berjuang mendirikan ronggeng lagi, tetapi saya masih mengapresiasi itu dalam bentuk yang lain. Jadi seluruh menu saya, kalau menu panas semua dari Lagu Senandung. Kenapa? Logikanya minuman panas itu minumnya pelan-pelan. Tapi kalau minuman dingin seperti Tanjung Katung Coffee itu kita ini minuman dingin. Jadi minumnya kalau lagu cepat, jadi minum lagu cepat, minuman dingin minumnya boleh cepat-cepat gitu. Gitu. Baik, menarik. Saya mau ke Bu Lailan dulu nih. Kalau dari pengalaman Ibu Lailan nih katanya sempat di Malaysia juga ya. Iya. Kalau di sana sama kondisi ronggengnya seperti apa? Kalau di sana lebih dikenal ronggeng itu Donang Sayang. Apa? Donang Sayang itu Donang Sayang. di Melaka. Dia juga macam kita juga sini menyanyi, menari, dan juga sastra lisan tuh kuat. Maksudnya sastra lisan tuh menyanyi itu dengan pantun. Sebutan itu. Jadi kalau di sama juga kita di sana juga untuk perkawinan, untuk sunatan juga ada ditampilkan di situ lah. Donang Sayang, bukan nongeng, Donang Sayang. Tapi sebenarnya memang seorang, maksudnya yang tampil itu memang harus menguasai semuanya ya, Pak. Maksudnya dia harus bisa nari juga, dia harus bisa nyanyi juga, berpantun itu memang harus ini harus komplit mereka punya. Ronggeng itu ibarat pertunjukan teater. Teater tuh ada semuanya dalam seninya semua. Ronggeng pun seperti itu. Ada tari, ada nyanyi, musik, ada lawak. Ada lawak juga. Jadi lengkap semua. Nah, jadi nanti lihatlah Ada tokenya. Ada tokenya. Mayal kalau menari itu dia bisa berpantun, bisa menari, pasti gayanya lucu, dan melucu, gitu. ya. Melucu, dan itu memang khasnya. Jadi seperti itu. Spontanitas. Spontanitas. Jadi spontanitas dari spontanitas gerak, spontanitas pantun itu bisa dispontanitaskan. Misalnya ini Bu Lailan Mahfrida. Kalau kita lihat seperti ini, hendak duduk di beranda, orang mengambil kadibira, ini namanya Lailan Mahfrida, bajunya warna merah. Seperti itu. Jadi kita bisa pantunkan seperti itu dengan gampangnya. Berarti kalau misalnya ada orang yang mungkin dia bisa nyanyi gitu, tapi mungkin nggak bisa nari, nggak bisa jadi seniman ronggeng dong. Kalau dibilang seniman ronggeng, kalau kamu mau ronggeng silakan aja, tinggal gerak-gerak seperti ini. Cuma kan ronggeng itu ada pakemnya ya, ada pakem lagi senandung, kemudian lagu dua atau lagu mainang kan gitu. Jadi kalau lagu senandung, lagu pelan tuh tak, tung tak, tung tak, tung tak, tung itu kan harus tetap ada. Itu kan orang nggak bisa lihat itu gerakan-gerakan seperti tadi. Itu pakemnya memang ada gitu. Baik. Saya mau ke Pak Takari lagi. Pak Takari sebenarnya ini berbicara tentang apa sih ronggeng ini sebenarnya? Berbicara tentang kebudayaan secara umum, di sana ada kelisanan, tradisi lisan, kearifan lokal. Kearifan lokal atau lokal genius, ya kan? Jadi di pantun-pantun itulah minda orang Melayu itu terkumpul. Filsafat hidupnya, kearifan lokalnya, tentang ketuhanan, tentang puisi-puisi cinta tapi yang tidak vulgar, puisi cinta yang penuh kesopanan, puisi tentang nasihat, pantun tentang bagaimana hidup. Kalau meletus Gunung Sibayak, kota Medan menjadi abu, angin berhembus layar koyak, kemana arah hendak dituju. Itu kan sama dengan kita menghadapi hidup itu seperti itu. Lancang kuning berlayar malam, haluan menuju ke laut dalam, apa maksudnya? Kita itu sebagai lancang harus tegar menghadapi gelombang hidup, kayak gitu kan. Itu penuh dengan filsafat. Itu sebetulnya bicara itu ronggeng. Kemudian ini diekspresikan dalam pantun-pantun, dan itu jual beli. Kemampuan orang itu akan dilihat dari pantun-pantunnya. Ini gurunya langsung di pengalaman, tidak di sekolah, tidak di universitas dia. Dia di pentas. Di pentas, kemudian juga menonton, kemudian mengasah pantun-pantun tersebut. Waktu yang membuat semakin matang. Iya, waktu dia, jam terbang. Tapi sebenarnya ada, kalau untuk pantunnya sendiri ada pakemnya ya? Ada. Pantun itu gampang sebenarnya. Oh, gampang? Gampang, sangat gampang. Dalam membuat pantun bisa hitungan detik. Oke, ini saya tahu namanya pebi. Pebi batiknya warna merah atau pakai baju batik lah katakan. Pebi. Persajakan pebi itu apa? Pebi itu jadi karena 1, 2 itu sampiran, 3, 4 adalah isi. Pebi, saya kalau misalnya pebi
Bilanglah, katakan padi, bersajakan dengan padi, pakai baju batik. Batik apa misalnya gelatik? Hendak ditanam-tanam padi, awas diserang burung gelatik. Ini namanya Pebi, orangnya cantik, pakai baju batik. Tinggal gampang, kita tinggal sebut-sebut itu aja. Segampang itu gitu. Iya gampang karena Bang Amir kan sudah makan asam garam dalam dunia perpantunan gitu. Tapi benar kalau kata Pak Takar tadi, waktu dan jam terbang itu yang akhirnya mematangkan ya. Referensinya kita dari mana? Dari mana Pak Takar? Referensi dari kebudayaan, tradisi lisan. Dari orang tua, dari nenek, dari ibu, kan itu selalu bersenandung kalau mau kita tidur ya kan. Berdongeng dia, tentu berpantun juga. Ada cerita, ada juga syair kadang. Ada Dondang Siti Patiman. Dan dari situ semua itu direper. Tapi juga ronggeng ini menariknya, musiknya Melayu, mainstreamnya, tapi musik Batak pun bisa masuk. Ya. Hehehe, Raja Dolina Sundat Helani Damang Sidolina Timukin. Begitu juga. Musiknya atau sekalian liriknya juga? Sekalian liriknya. Bisa diminta. Bisa orang minta lagu Batak. Bisa juga lagu Minang. Ya kan? Bisa juga Karo? lagu Jawa. Lagu Bisa, Karo apalagi. bisa. Lagu Banjar oke. Boleh saja. Dan itulah disatukan oleh kebudayaan Melayu. Namanya Melayu itu menyatukan Nusantara. Disinilah integrasi itu. Dan itu diambil oleh Amir Hamzah, tokoh nasional kita, untuk menyatukan Indonesia ini. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Kita melihatnya seperti itu. Jadi ada unsur itu di dalam ronggeng. Jadi walaupun masuk misalnya Batak Toba, Melayunya ini nggak hilang ya? Iya, nggak hilang. Musiknya kan ini. Melayu, gitu. Dan kita Bisa dicontohin nggak sekarang? Raja Doli. bisa Raja Doli. Iya, Ayo. bisa ya. Da 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 da. ya. Da 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 da. Ini yang da, Raja da, Doli da, ini da. Batak Toba. Ya, memang Batak Toba. Dia dari da, opera. Tapi gaya Melayu. Da 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 Ya. da. Itu kan aja. Oh iya. Ani damang Sidolina di bokeh, Sidoli horengan amange tutulian ya. Masa ya? Oh, bisa ya? Bisa. Karo bisa, apa Iya. tadi dikatakan? Musik Jawa pun bisa, Bang. Lagu itu Paris Berantai, ya kan? Di dada di dana bamega, di dae, dari masa juga. Dan dia itu yang menyatukan ronggeng Melayu, ronggeng lain nggak ada. Nggak seperti itu. Nah, itulah. Karena orang Melayu itu memang egaliter, terbuka, menerima orang lain untuk menjadi Melayu, ya kan? Kalau dia bukan kapak sebarang kapak untuk membelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, ini Batak Melayu. Baik. Jadi kayak sepanjang acara nanti kita akan banyak mendengarkan pantun-pantun. Tapi sebelum kita mendengarkan setelah ini ada Mainang Juara ya. Baik, Juara. tapi satu pertanyaan saya. Ketika masuk mungkin kita katakan perpaduan dengan Karo, Batak Toba, tapi pasti ada pakem-pakem yang tidak boleh hilang kan? Ya, itu tadi. Pertunjukannya 3 sesi. Yang pertama basmalah lagu. 2 sesi pertunjukan ini lagu pertama dan pecahannya. Itu bisa berkali-kali, berjam-jam, berpuluh-puluh jam. Terus disudahi dengan gelang, si paku gelang. Di sini bisa lagu Batak, bisa lagu Jawa, bisa lagu Sunda, bisa Di lagu tengah ya? Papua pun tak masalah kalau ada yang minta. Tapi umumnya lagu pecahan ya, di umumnya Iya, lagu pecahan. Atau sendiri juga bisa berdiri sendiri. Begitu dia. Itulah orang Melayu itu egaliter gitu kita lihat. Baik. Nanti kita akan bahas pemirsa lebih dalam lagi mengenai ronggeng Melayu ini. Namun saya akan ajak Anda untuk menyaksikan Mainang Juara. Selamat menyaksikan. Sayang Mainang putih bertuan, duduk menganyam si tali rami. Sayang Mainang putih bertuan, duduk menganyam si tali rami. Kalau dah dapat kawan bertuan, badan yang gemuk diajak menari. Kalau dah dapat kawan bertuan, badan yang gemuk diajak menari.
berenang di dalam air. Hai ikan terubuk di pagi hari, elok berenang di dalam air. Hai orang gemuk di bawah menari, macam ikan buntal main di pasir. Hai orang gemuk di bawah menari de oi, macam ikan buntal di dalam air. Terbang bersama burung kenari, hinggap sejenak di kayu jati. Terbang bersama burung kenari, hinggap sejenak di kayu jati. Mari bersama kita menari, walaupun badanku tak cantik lagi. Mari bersama kita menari, walaupun badanku tak cantik lagi. Kalau dapat ikan tenggiri, ai jangan letakkan di atas papan. Kalau dapat ikan tenggiri, jangan letakkan di atas papan. Kalau ku tengok tuan menari, macam kijang main di hutan. Kalau ku tengok tuan menari, ai macam kijang lepas di hutan. Baik, itu dia tadi Mainang Juara. Wah, terlihat tadi ada yang mencoba melucu sebenarnya ya, Mak Iyal ya. Baik, saya mau tanya dulu ke Bu Lailan. Kalau dulu belajarnya di mana? Belajar untuk Menari, masa itu dulu kita ada kumpulan kita. Waktu itu kita juga meronggeng sama mendiang Anjang Pahitan, Ibu Senang. Jadi kita memang bergaul dengan orang ronggeng yang dulu lah. Kita terus sekali belajar, sekali terus menyanyi juga sekali gitu. yang bagian yang paling sulit sebenarnya yang mana sih, Bu? Sebenarnya kalau yang gimana ya? Kalau yang sulit itu mungkin pantunnya mungkin. Pantun. Tapi kok yang udah yang penari dia udah bisa baur dengan tarian itu, dan cuma hanya memikir untuk pantun apa yang diucapkan gitu. Pantun itu lah. Itulah mungkin yang paling sulit ya. Iya. Ya, Febi kan lihat kan itu kan apa katanya masih ngos-ngosan kan, Masih ngos-ngosan. Jadi salah tanya Ibu ini duluan. salah, tapi nggak apa-apa. Begitulah indahnya tadi kan gitu. Jadi hendak belok sebelah kiri, letakkan satu atap beratap. Dia habis nari, ditanya langsung dia bercakap. Mungkin menungap. Oh, enggak, megap. Baik. Jadi kesulitan pantun saya tambah. Kalau yang lagu Senandung masih panjang dia memikirkannya. Tapi begitu kena yang lagu dua, ini lagu Serampang Laut. Itu sulit. Itu sulit. Cepat itu memikirkan sampiran dan isi. Nah, itu aja. Berarti biasanya kalau dalam satu grup gitu ya, misalnya dipanggil kemana itu ada orang yang punya spesialisasi nggak? Maksudnya untuk yang cepat ini aja. Sekarang kan? Enggak ada. Mesti dikuasai semua. Siapapun. Kesulitan. Siapapun. Di Jadi, situ. Tapi biasanya umumnya kalau sudah jam terbangnya tinggi sudah bisa saja. Biasa, mudah apa dia. Kalau pantun kan bisa juga, kalau sulit kali pantun abi-abi binari, pantun rata saja, saja semua. itu boleh. betul. Itu pun boleh. Kalau tidak ada kali ya. Kalau nggak ada kali, padahal sebenarnya pantun kok cerita masa itu gampang. Oh, Gampang. Dari tadi membelah kakap, tidak letakkan buahnya ngeranum. Dari tadi kita diajak bercakap, nggak pun disilahkan minum. Nggak disilahkan minum. Oh iya. Berkurang. Tapi Oh iya, udah kurang ya. Bocor ya. Oh bocor.
mulai ini loh karena udah capek menari. Tapi Iya. kalau misalnya di Sumatera Utara sekarang masih banyak nggak sebenarnya kita punya seniman atau sanggar-sanggar yang mungkin concern gitu ke ronggeng? Kalau ronggeng biasanya tidak terfokus pada sanggar-sanggar. Dia ronggeng itu memang jiwanya, kehidupannya, nafas hidupnya. Ronggeng. Jadi ronggeng. Oh, jadi jadi dia sudah kemana khusus saja ya, fokus. akan nampil saja gitu. Ya. Beda Nampil saja. sebenarnya. Beda kalau Konsepnya beda. Kalau sanggar itu kan tari, Iya. orang belajar menari. Kalau ronggeng ini jiwa, jadi beda. Jadi kalau orang mau senang ronggeng seperti Mayal, seperti Retno, kemanapun dia jatuh dia tetap meronggeng Ronggeng, gitu, ya. tetap meronggeng. Sama seperti saya dimanapun saya duduk, kalau orang mengundang saya, dia mengundang pantun saya, kan itu aja masalahnya. Jadi sama seperti ronggeng, ronggeng itu adalah jiwa kita. Kalau sanggar itu tari, orang belajar menari itu. Konon rohnya ya, rohnya. peronggeng itu penari itu bisa meronggeng, ya silakan aja. Dia mau bergabung dengan ronggeng silakan aja. Tapi masih banyak nggak sebenarnya di Sumatera Utara? Kalau untuk generasi muda memang ada degradasi, tapi Iya. kalau generasi tua masih, Masih ada. beberapa. Bahkan ada ronggeng yang sebelum mati dia minta meronggeng dulu. Betul. Ibu Minta- Nurjana. Minta dianya meronggeng atau Dia, menyaksikan? Dia dia meronggeng tuh. ikut meronggeng, ikut berpantun dan sebagainya. Habis itu meninggal lah dia. Itulah Ibu karena- Nurjana. Itu peronggeng 3 zaman kan? Peronggeng 3 zaman dan Peronggeng 3 dan zaman. pernah dapat hadiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami yang Mengusulkan ya? mengusulkannya. Itulah kalau udah jiwa. Dia, Iya. jadi dia memang harus meronggeng dulu baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Takari, sebenarnya kalau kita melihat saat-saat sekarang ini mungkin tidak bisa dinafikan lagi bahwa memang sudah ada penurunan gitu ya. Orang mungkin memanggil ronggeng untuk di acara di rumahnya. Sebenarnya faktor apa kalau menurut Pak Takari yang membuat ini? Faktornya karena banyaknya kesenian-kesenian modern yang digital, serba digital. Seperti keyboard, tadi Pak Amir bilang apa tadi Pak Amir? Organ tunggal. Organ tunggal, ya. Keyboard. Tapi tetap juga lagunya itu juga. Cuman unsur ronggengnya itu ya kan, unsur ronggengnya itu berkurang. Kan dengan keyboard orang bisa langsung menyanyi yang sudah baku, Iya. tanpa harus berbalas pantun, tak mikirkan macam-macam, kemudian murah, begitu kan? Kalau ronggeng ini kan bawa berapa alat ini kan gitu kan? Berapa Tiga, ya. personil ngasih makannya iya. juga lebih banyak. Begitu juga faktor-faktor yang seperti itu. Kemudian serangan budaya global, ada K-pop, ada J-pop dan sebagainya. Anak muda lebih keren rasanya kalau dia menyanyi Korea atau nyanyi Eropa gitu kan, Barat, ketimbang nyanyi lagu-lagu sendiri dan menarikan lagu sendiri. Kuno itu. Ya kan, atuk-atuk sekali itu kan gitu. Itu yang pentingnya dari pendidikan. Tapi padahal filsafat hidup kita itu dari situ. Orang suka ubi goreng kok masak dipaksa untuk makan keju kan gitu. Betul. Gitu, itu kata Pak Lili dulu, Lili Suheri dulu. Silakan pantun Pak Amir, Apa itu? silakan. Orang suka Ubi goreng ya? kok dipaksa keju. orang Eng suka- sama U ya kan. Jadi mencari persajakan seperti Iya, itu. iya. Reng, goreng. Apa ya kita mau bilang goreng itu? Reng. Jadi kalau memang enak, kalau susah seperti itu kita ganti. Jadi Diganti misalnya apa orang suka ubi goreng, makan tradisional misalnya kan. Kenapa dikasih keju? Jadi karena mungkin reng itu agak susah kita Atau ubi mencari. aja, ubi. Atau ubi. Orang suka ubi yang digoreng aja susah kan? Orang suka ubi goreng. Agak susah gitu. Ubi goreng orang suka, kenapa dikasih makan keju? Hendak duduk-duduk di muka, letakkan satu sampan melaju. Ubi goreng orang suka, kenapa dipaksa makan keju? Misalnya gitu. Sudah dibalikkan. Dibalikkan. Cuma isinya tetap. harus gitu. cepat ya. Iya. Tapi berarti memang faktor modernisasi, faktor mungkin kemudahan digitalisasi yang dikatakan oleh Pak Takari tadi ya. Oh, baik. Tapi sebenarnya apa yang mungkin bisa dilakukan ya sebenarnya? Banyak sebenarnya. Sebenarnya menyuntik kebudayaan ini dari awalnya kita kenalkan dulu. Anak saya kalau diputar lagu Melayu dia nggak mau. Nggak mau gitu. Tapi ya satu waktu kita dengarkan, lihat nih, ini papa ada rekaman dulu nih, lihat dulu seperti itu. Lama-lama pasti suka. Biarin aja dia kenalkan. Atau ada acara kita. Waktu dulu saya bawa acara sini, anak saya ikut nonton. Biarin aja dia nonton, dia dikenalkan dengan ini gitu. Jadi kalau sudah dikenalkan dengan itu, saya sendiri yang notabene bukan suku Melayu, bukan suku Melayu. Saya orang Melayu, tapi bukan suku Melayu. Kenapa? Karena dikatakan masuk Melayu itu masuk Islam. Saya suku Melayu, bukan suku Melayu, tapi orang Melayu. Ibu saya orang Gombong, Jawa Tengah, bapak saya Nasution, orang Mandiling. Tapi anaknya jadi orang Melayu.
Jadi kan seperti itu, pecah-pecah beling, pecahnya di tengah kayu. Mak Jawa, ayah Mandiling, anaknya jadi orang Melayu. Kan seperti itu. Jadi dikenalkan dulu kepada anak-anak. Nah, jadi anak saya yang kelas 4 SD pun sudah bisa berpantun tanpa mencatat. Karena dia lihat saya ajarin dia lagi jalan sama dia, diajak berpantun. Coba kakak balas dulu. Dia pikir-pikir lama-lama, tapi jangan catat. Bisa lama-lama. Dan seperti itu. Jadi Retno sendiri, dia diajaknya anaknya untuk belajar tari. Lama-lama kan dari belajar tari kan pengenalan ronggeng udah lebih gampang. Tinggal belajar nyanyi sama Bu Lailan Mafrida. Kalau mau belajar sejarah sama Pak Takari gitu. Tapi belajar pantun boleh sama saya. Tapi Pak Takari sebenarnya tidak hanya dialami oleh ronggeng ya. Sepertinya kesenian-kesenian tradisional lain pun menghadapi ancaman yang sama. Iya. Jadi macam opera Batak lah cerita. Itu tahun 30-an sukses. Kemudian mati dia tahun 50 60 mati. Akhirnya kami para ilmuwan ini di Universitas Sumatera Utara terutama melakukan apa yang disebut revitalisasi. Mendata-data lagu itu kemudian dipraktekkan kembali. Kan ada acara opera Batak di TPR ini kan. Itu salah satu faktor menghidupkan kembali yang sudah apa ya namanya sudah setengah mati pingsan dihidupkan kembali Hidup segan mati dan kalau bisa generasi muda ya kan kalau bisa generasi muda kebetulan kalau di ronggeng ini ada juga generasi muda sudah ada contoh ini pemain akordeon aja muda kan terus ada lagi Kecuali pemain gendang. pemain gendang banyak. Penarinya juga tadi ada yang muda. Iya, ada. masih ada. Tapi kalau antusiasme mahasiswa tinggi juga. Tinggi macam kami di etnomusikologi itu kan ada praktek musik Nusantara tinggi tuh. Jadi yang belajar Melayu ini semua suku Aceh, Jawa, Batak, semua belajar Melayu. Baik. Serampang 12 pun ada juaranya juga, bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu. Opalin Bukan Sitepu. suku Melayu. Bukan suku Melayu ya. Bukan suku Melayu. Baik. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga Kota Medan dan sekitarnya. Dan kami masih melanjutkan perbincangan dengan topik mengingat lupa mengenai ronggeng Melayu. Ini mungkin kalau tadi dikatakan sudah mengalami penurunan ya peminatnya. Tapi menarik ketika dikatakan anak muda sekarang lebih suka mungkin mendengar K-pop, kemudian dengar musik-musik barat. Tapi sebenarnya ada strategi untuk mengawinkan ronggeng dengan seni kesenian modern itu nggak sih sebenarnya Pak? Ada sebenarnya, cuman terbatas di wilayah-wilayah pendidikan seni, macam di Unimed, di USU, Nomensen, begitu kan. Nah, tentu kalau kami dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, MAPMI, PB MAPMI, itu mengembangkannya di muatan lokal. Jadi kalau batubara misalnya, siswa-siswi SD, SMP itu menyongket, terus juga lagu-lagu Melayu, yang lagu ronggeng, bisa kasidah, bisa didong, bisa senandung, begitu. Itu strategi muatan lokal. Tentu saja di rumah ya kan, nah, seperti itu. Tentu saja juga dengan kajian-kajian, jangan sampai ditelan zaman ini. Harus ada dokumentasi secara digital juga, kita YouTube kan. Itu upaya-upaya yang ada lah. Tapi gitu pun upaya itu tidak akan berhasil kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak ridho. Itu dia gak baliknya begitu kan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ridho, itu pasti dia terjadi ya kan. Kun fayakun. Tapi kan ketika dikatakan tadi ronggeng Melayu ini sangat terbuka dengan masuknya mungkin pengaruh-pengaruh budaya yang lain. Tapi secara konkret gitu, Bang Amir bisa nggak sih sebenarnya ronggeng Melayu ini benar-benar disusupkan mungkin dengan sedikit apa gitu gaya-gaya yang modern gitu? Kalau dikatakan ronggeng musik lain mungkin. Kalau musik pasti bisa. Jadi sekarang keyboard itu pun banyak menyanyikan lagu-lagu Melayu. Orang menyanyikan Tanjung Katung, orang menyanyikan Kuala Deli, masih ada. Cuma sayangnya sampai sekarang saya mungkin ini tugas Pak Takari menotasikan seluruh musik-musik lagu-lagu ronggeng. Kita bayangkan lagu ronggeng ini mungkin ratusan. Sekarang untuk menyebutkan 50 lagu ronggeng pun sudah berat gitu. Ini tugas orang akademisi. Saya sampai ini sudah mentranskripsi sekitar 50-an. 50-an. Tapi yang ratusan lagi itu kerja berat memang, tapi tidak bisa sendiri dengan tentu para etnomusikolog. Itu juga tarinya. Ini juga tantangan. Belum ada pakar tari yang menotasikan itu secara lengkap.
Ya, jadi seperti itu tadi. Kalau dulu, seingat saya kita tahun berapa ya ada tari-tari Melayu masuk ke pub. Itu dari Dinas Kebudayaan mewajibkan. Jadi begitu tari-tari ada tari Melayu masuk ke pub. Itu kita sponsori, kita masuk ke situ dan itu mau. Tapi kan tergantung pimpinannya mau apa enggak, pemerintahnya mau apa enggak. Kan tergantung dari atas tadi. Kalau memang pemerintahnya mewajibkan itu, otomatis kan bisa. Jadi kalau memang tidak bisa pelan-pelan, paksa aja. Kan kita punya kebudayaan, masa kemudian nanti kebudayaan kita diakui negara lain, ribut. Betul. Ketika reok diambil negara lain, ribut. Nah, ketika anti ronggeng diakui negara lain, ribut. Gordang 9 diakui negara lain, ribut. Tapi kita sendiri mau nggak kita? Mau nggak kita melestarikannya? Jadi dulu TVRI ada, sekarang pun saya nggak tahu. Saya itu di TVRI datang menikah tidak dipinang, dicerai tidak bertalak gitu kan. Ya datang aja. Digantung tidak bertali. Digantung tidak bertali gitu kan. Jadi lepas. Jadi ketika saya butuh dipanggil datang saya. Tapi saya tidak bisa mengkhianati TVRI karena TVRI lah ibu yang melahirkan saya. Kalau tidak saya tidak bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya ya udah. Karena ibu saya berbuat gitu ya udah kita sabar-sabar aja gitu. Tapi saya masih tetap membantu ibu saya. Banyak acara-acara di sini yang bagus, yang ratingnya tinggi, ditebas, push, habis. Saya pun nggak tahu dimasukkan orang-orang tidak berkompeten di situ gitu. Baik. Tapi menarik ketika membahas pendokumentasian, sekarang masih sedang tahap pengerjaan juga ya, Pak Takari? Sebagian sudah diterbitkan dalam bentuk buku. Bentuknya buku ya? Buku tentang musik dan tari Melayu. Terutama Serampang 12 supaya tidak simpang siur sejarahnya dan tidak simpang siur pemiliknya. Pakemnya juga ya? Pakemnya dan sebagainya sudah kita notasikan secara lengkap. Pak Takari udah terbitkan baru saja Serampang 12 dan Ronggeng. Karena asal usul Serampang 12 itu Ronggeng, nggak bisa lepas dia. Jadi dan yang lain-lain. Tapi kita pun sebagai etnomusikolog tidak hanya Melayu. Semua kita masukkan, mau Simalungun, mau Karo, Toba, tetap kita upload ke website. Nah, itu salah satu cara ya kan untuk supaya dibaca orang. Dengan klik Karo saja kan nanti muncul ya, rap. Oh, etnomusikologi, ada skripsi Karo. Gitu. Caranya seperti itu. Mau lihat menunjukkan ke orang pun kita hanya kasih linknya aja. Iya, supaya cinta kepada kebudayaan sendiri gitu kan. Itu tadi. Tapi kalau untuk forum-forum misalnya nasional atau internasional terkait dengan ronggeng kita ada juga nggak? Ada. Ya? Ada. Misalnya Pesta Genang Nusantara. Itu di Melaka tiap 2 tahun. Itu pertemuan atau perlombaan? Perlombaan, pertunjukan supaya tahu Pebi penggagasnya ini Pak Takari sama ada kawan satu lagi Fadlin Jafar. Mereka menggagas, mereka tidak dipakai di sini, ternyata dipakai di Malaka. Di sini pakai juga. Pakai juga ini? Oh ini. Acara besar, ini acara besar Nusantara. Acara besar Nusantara. Ada juga tamunya dari Uzbekistan, dari sampai ke Uzbek juga. Iya, Filipina. Dia tamu pendatang. Kita Pesta Genang Nusantara. Ini pertunjukan masyarakat Nusantara. Ada Minang, ada Bali, ada Surabaya datang, ada Kalimantan. Tapi juga tamu mereka mau melihat ada sesuatu di Indonesia. Korea datang, kami datang dong. Nah, dari pakai dong sekarang ya. Pakai dong. Orang Korea dah pakai dong. Pakai dong, Pak. Ada juga dari Uzbek, ada dari Turki, ada dari Portugis. Nah, inilah penggagasnya gitu. Di sana negara orang loh, bukan penggagas. Jadi memang sebetulnya kalau tadi kita dengan Eropa juga tidak anti sebetulnya. Dalam ronggeng itu ada lagu La Paloma, La Curacaca, kemudian ada waltz, kemudian tari swing, beguin dan sebagainya sudah masuk dulu itu tahun-tahun 60-an. Cuma sekarang tinggal meneruskan saja. Katakanlah strategi dalam hal ini keyboard Melayu. Iya. Keyboard Melayu itu diisi lagu-lagu Melayu disertai tari ronggeng. Itu kan jadi satu ronggeng yang baru ya kan. Keyboard ronggeng misalnya. Oh, keyboard ronggeng. Bisa jadi kan. Tapi ini belum ada yang melakukan. Mungkin itu pemikiran saja. Keyboard Melayu boleh ya. Keyboard Melayu boleh. Dan keyboard ronggeng. Keyboard ronggeng misalnya. Tapi kira-kira bisa nggak sih, Bang, misalnya kalau selama ini mungkin orang meminta ronggeng ini hadir kan di acara-acara orang Melayu saja. Tapi gimana caranya di acara yang non Melayu pun bisa itu ronggeng dipanggil juga? Jadi kita luruskan, yang manggil ronggeng nggak hanya orang bukan Melayu. orang Melayu, malah jarang orang Melayu. Oh gitu. Iya. Manggil ronggeng ya semua orang bisa manggil meronggeng. Tidak hanya suku Melayu. Yang biasanya tapi ya banyak aja. Jadi seperti saya adik saya mengawinkan adik itu ada 5 orang.
Jadi dari 5 orang semua adatnya pakai adat Melayu, termasuk saya. Waktu saya married itu saya minta adat Melayu karena kebetulan istri saya ini orang Jawa. Jadi saya nggak mau. Saya bilang saya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dari Melayu. Jadi saya mau adatnya Melayu. Tapi kan bukan orang Melayu. Aku orang Melayu, bukan suku Melayu. Jadi dipadakan waktu itu, ya itu kompromi lah. Saya datang pakai baju Jawa, tapi pakai telangkai adat Melayu, kan unik. Bisa sebenarnya dikawinkan, siapa yang nggak bisa? Jadi bisa, seperti di Sergei, di daerah Kotari, itu ada keyboard yang pakai gendang Batak. Nah, jadi pakai taganing dia. Keyboard, tapi pakai taganing. Loh, kenapa nggak dibuat? Kita bisa. Bisa, Feby. Nggak mungkin nggak bisa. Tergantung mau atau tidak. Mau atau tidak, ada atau niat. Dan iya. terakhir mungkin kalau misalnya dari sisi pemerintah lah, sebenarnya apa sih harapan yang kita berharap peran pemerintah dalam hal ini ya, melestarikan ronggeng ini? Kata Karim mungkin. Kalau pemerintah kan sudah ada departemennya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada pendidikan kesenian, keterampilan, masuk kurikulum. Itu satu. Kedua kan juga ada ekskul ya, ekstrakurikuler. Itu masukkan ke situ. Tentu yang daerah-daerah Melayu lah, mungkin sekarang seni sudah dan banyak, musik. Pak. Di daerah Melayu maksudnya itu di kurikulum dan ekstrakurikuler sudah pasti ada kesenian-kesenian semacam Itulah kekurangan. Itulah kekurangan muatan lokal. Karena cari bukunya pun susah gitu. Itu terbitannya dari Jakarta, Erlangga dan sebagainya kan. Harusnya terbitan di sini juga dipakai oleh kebijakan gubernur lah kan. Pakai perda atau apapun untuk sosialisasi itu. Tapi pemerintah cukup apa juga bagus untuk hal ini, kan ada juga ekonomi kreatif, situ bisa masuk itu. Di ekonomi kreatif itu katakanlah salah satu tradisi etnik ini dibuat CD-nya, kemudian dijual ke pasar, bagian dari ekonomi kerakyatan, macam songket, macam ulos. Kan gitu. Jadi memang tidak bisa hanya sekedar kita melestarikan budaya begini-begini ya kan? Nggak cukup. Harus ada action juga. Katakanlah kita melestarikan budaya, langsung buat songket. Kan jadi dijual, ada langsung dapatnya, dan ada PAD untuk daerah itu, katakanlah batu bara gitu kan, itu jelas. Tentu harapan kami dengan pemerintah, dukunglah kami gitu aja, dukunglah kami, terutama kemauan. Kalau uang bisa kita cari dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya kan. Jadi itu aja, didukung oleh kebijakan-kebijakan. Ada pesta budaya Melayu, tolonglah itu teruskan, jangan matikan gitu. Nah, itu aja. Dibunuh, ya? Jangan ditiadakan. Harapan kita itu, Pak. Sudah sempat hidup, tapi ini tahun ini tidak ada ya kan. Mungkin tahun depan akan ada lagi. Harapan kita seperti ini sebenarnya. Kalau mungkin diulaskan dengan pantun, harapan kami lah, seniman ini diungkapkan dengan pantun. Percumalah memasang tingkap kalau kusennya tidak rata. Percobanya hari ini kita bercakap-cakap kalau tidak terwujud secara nyata. Baik, terakhir mungkin Ibu Lailan, harapannya apa untuk seni ronggeng ini sendiri? Harapannya harusnya kita tuh menghidupkan lagi ronggeng yang telah hampir pupus tuh. Sebab sayang kita kalau hilang semua ronggeng ini, kita akan nggak ada, budaya kita udah hilang. Itu paling bagus, ronggeng itu ada tarinya, ada nyanyinya, ada musiknya. Jadi kalau boleh itu terus kita lestarikan sampai ke anak cucu kita. Mudah-mudahan. Baik, sebagai penutup satu pantun boleh? Oh, boleh. Pantunnya mau apa? Untuk penutup acara apresiasi. Temanya apresiasi. Penutup apresiasi. Apresiasi ditutup. Hendak ikat dasi bercorak buah kuini. Demikian acara apresiasi, kita tutup sampai di sini. Baik, demikianlah pemirsa apresiasi untuk edisi hari ini. Sebagai penutup nanti akan kita hadirkan joget Sri Taman ya. Sri Taman oleh Sanggar Tamora 88, dan kita akan berjumpa kembali dalam apresi episode minggu depan. Saya Feby Grace Fajulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Buah apa dikaut-kaut, kalaulah jatuh di lahan seberang. Buat apa dikaut-kaut, kalaulah jatuh di lahan seberang.
Di mulut singa tuan ku rebut, kononlah pula di tangan orang. Di mulut singa tuan ku rebut, kononlah pula di tangan